yang mempunyai tuayan itu supaya dia mengirimkan pekerja-pekerja. Lebih banyak lagi, kalau bisa jangan cuma 70, lebih banyak lagi. Karena 70 pun ini juga sudah kurang. Karena ladangnya itu begitu luas, ya, yang perlu ditangani itu begitu banyak. Tidak mungkin bisa dijangkau oleh 1-2 orang. 70 pun juga tidak sanggup menjangkau itu. Sekali lagi saya percaya seseorang yang mempunyai concern yang tulus, yang sincere tentang pekerjaan Tuhan, dan kerajaan Allah akan mempunyai pergumulan seperti ini. Sebaliknya, orang-orang yang sempit hatinya akan merasa terganggu kalau ada pekerja-pekerja baru masuk, ya, apalagi yang senior, terus merasa sangat insecure. Kamu orang baru, saya sudah lama bersama dengan Yesus, kamu datang-datang mau ngajarin saya, kamu itu umur berapa masih? Baru mengenal Tuhan sudah sombong kayak begitu. Nanti dulu ada gilirannya masing-masing. Nah, saya pernah menghadiri ini conference di luar negeri gitu. Ada beberapa kesempatan yang saya hadir, kadang-kadang cuma hadir gitu aja, kadang-kadang juga ada presentasi paper dan sebagainya gitu. Terus ada satu fenomena menarik yang diceritakan di situ ya. Satu conference yang penting sekali gitu. Lalu ada orang-orang dari luar negeri datang, termasuk juga dari negara-negara seperti di Afrika dan sebagainya. Itu kan nggak semua orang punya kesempatan dari Afrika bisa datang ke conference gitu aja gitu ya. Lalu mereka kirim siapa di situ, misalnya dari gerejanya atau institusinya, mereka kirim orang yang paling senior. Yang paling senior itu yang paling tua gitu kan ya. Yang paling tua datang ke conference. Lalu di conference bagaimana saya? Susah dibedakan ini sembahyang atau tidur. Karena terlalu tua gitu ya. Terus ya gini, nggak tahu sih sembahyang atau tidur atau saat teduh. Tapi kayaknya tidur sih itu orang. Jadi dia di conference itu, karena dia juga kuat, fisiknya juga sudah nggak kuat itu. Tapi ini yang diundang, yang diutus oleh gereja yang paling senior, harus menghargai orang senior. Terus ada orang di Eropa yang bilang, kenapa sih kalian ini selalu kirim orang-orang yang sudah tua gitu kan ya, sudah sudah sebentar lagi masuk ke dalam kebahagiaan kekal. Tapi kalian kirim kayak begitu, akhirnya dia di sini ya sudah mulai istirahat gitu sebelum dia masuk ke dalam istirahat yang kekal. Kenapa nggak kirim yang lebih muda? Kirim yang lebih muda, yang lebih potensial begitu loh. Waktu sama-sama discussion, lalu ada sesuatu yang mereka bisa bawa pulang, lalu dikembangkan di sana, di Afrika dan sebagainya. Tahu nggak soal jawabannya apa? Waktu mereka akan tiba. Nangkep nggak sih? Waktu mereka akan tiba. Kapan waktu mereka tiba? Ya waktu umur segitu lagi. Jadi yang sekarang umur 30, 40, jangan belum waktunya, itu terlalu junior. Waktu mereka akan tiba, nanti mereka suatu saat akan umur 78, dan waktu itulah mereka akan datang ke konferensi ini, tidur lagi itu waktu itu, ntar beberapa tahun lalu. Nah, kesempitan-kesempitan seperti ini ya, terjadi di dalam gereja Kristus, terjadi di dalam kekristenan. Lalu kita atas nama senioritas, atas nama jenjang dan sebagainya gitu kan ya. Lalu kita menekan orang-orang yang baru, pekerja-pekerja yang masuk dan sebagainya. Sementara Tuhan mengajak kepada kita doa, minta kepada Tuhan kalau boleh pekerja lebih banyak, karena kita terlalu banyak tuayan yang tidak bisa dikerjakan sendiri. Yesus ini Tuhan, Yesus Tuhan. Tapi dia hadir sebagai manusia ya, di dalam keterbatasannya sebagai manusia. Yesus nggak menggunakan kuasa ilahi semena-mena. Kalau dia mau kan bisa juga kan, tapi dia menahan diri, menyangkal diri daripada itu, meskipun dia juga punya akses sebetulnya, bukan tidak punya akses. Tapi dia tetap mempertahankan diri sebagai manusia yang terbatas itu. Dan keterbatasannya sebagai manusia, dia bahkan yang adalah Tuhan, juga mengencourage murid-muridnya untuk meminta kepada Allah sendiri, kepada Bapa, pekerja-pekerja lebih banyak. Kita harusnya lebih senang, ada banyak orang dibangkitkan Tuhan, ada orang-orang yang dipakai Tuhan, ada orang-orang yang mungkin ya kelihatan lebih baru dan sebagainya, tapi akhirnya Tuhan pakai juga kan, karena kita kewalahan, karena kita nggak bisa mengerjakan semuanya. Keluasan hati. Kemudian Yesus menggambarkan bagaimana pengikutan itu akan terjadi. Di dalam ayat ketiga, misalnya kita membaca satu kalimat yang menggentarkan itu, yaitu aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sudah orangnya sedikit, kurang gitu kan ya, juga bukan datang berlaksa-laksa, tapi cuma berdua-dua, tapi terus diutus ke tengah-tengah serigala. Mending serigalanya 1, 2 lawan 1, tapi 2 domba lawan 1 serigala, tetap kalah kan sebenarnya kan. Serigalanya bukan 2 lagi, lebih banyak, tapi dombanya cuma 2, diutus 2-2.
Satu keadaan yang totally impossible secara manusia. Ya. Serigala dibanding dengan domba itu incomparable, nggak bisa dibandingkan sama sekali. Nggak ada kemungkinan domba bisa melarikan diri dari serigala. Serigala kadang-kadang bisa gagal waktu mengejar domba. Dia bisa luput dan sebagainya. Mungkin ya. Tetapi domba nggak ada kemungkinan pun bisa mematahkan kuasa serigala. Nggak ada itu kemungkinan itu. Domba itu binatang yang terlalu helpless, terlalu tidak berdaya. Serigala itu dengan kegesitannya, dengan cakarnya, dengan giginya, juga dengan kelicikan dan kelihayannya, dengan strateginya. Dan domba yang nggak punya cakar, nggak punya gigi, GPS pun juga nggak ada, seringkali nyasar dan sebagainya. Ya domba mau banding apa dengan serigala? Insting pun juga sangat lemah. Dan seterusnya sampai gembalanya harus menarik lagi dan lagi karena ini domba yang gampang tersesat, binatang yang gampang tersesat. Lalu diutus ke tengah-tengah serigala. Ya, apa yang akan terjadi di situ? Ya barbeque kali ya pasti ya. Domba diterahkan kepada serigala, ya akan disate rame-rame. Gitu. Tapi justru di sini poinnya sih. Yesus memang mau mengatakan tidak ada kemungkinan untuk melarikan diri, untuk tidak dianiaya, untuk tidak ditolak, ya. Memang itulah keadaan orang Kristen. Tapi kita bersyukur dan satu-satunya pengharapan adalah karena kita memiliki gembala. Gembala yang menyertai kita, yang hadir di dalam pengutusan tersebut. Kecuali kita bergantung kepada gembala agung yaitu Yesus Kristus. Nggak ada kemungkinan untuk saudara dan saya bisa mengalahkan serigala. Tadi pagi saya kutip perkataan ini ya, pendeta Stephen Tong di kebaktian pertama gitu. Beliau pernah mengatakan kita nggak ada kemungkinan bisa lebih mengungguli trik dan strategi iblis itu dia sangat pengalaman, dia sangat lihai dan kita nggak bisa berperang dengan mereka. Nggak ada kekuatan kita, nggak mungkin. Dia jauh lebih lihai ya, iblis. Cuma ada satu-satunya kemungkinan yaitu waktu kita mengikuti dinamika pimpinan Roh Kudus. Karena Roh Kudus lebih gesit lagi daripada iblis. Dan iblis nggak bisa kejar, nggak keuber. Kecuali kita bergantung kepada Tuhan, kepada Roh Kudus. Tapi waktu kita membanggakan diri kita sendiri, membanggakan kekuatan kita sendiri. Lalu kita bilang, kamu serigala nggak apa-apa. Saya domba sih domba. Saya akan bawa aksesori tertentu gitu ya, gada-gada dan sebagainya. Pernah lihat nggak sih domba pegang gada untuk hantam serigala? Walt Disney pun nggak pernah bikin film kayak begitu ya. Apalagi di dalam kenyataan pasti nggak ada, nggak ada kemungkinan. Saudara pikir konyol sekali apa gambaran seperti itu. Tapi apa yang terjadi di dalam realita kehidupan sehari-hari? Bukankah banyak orang Kristen yang juga berusaha bermegah di dalam kemegahan dunia? Sama sih. Itu seperti menjadi berusaha lebih galak dari serigala, padahal dia domba. Orang dunia membanggakan apa? Membanggakan kekayaan mereka. Lalu kita orang Kristen juga harus kaya, supaya jangan dihina oleh dunia. Mereka pintar, kita harus pintar. Mereka IQ berapa? 120. Kita paling sedikit mesti 125. Loh, ini apa sih? Jadi mereka serigala, terus kita ikut-ikutan punya taring lebih besar daripada serigala. Saya tertarik juga dengan orang-orang seperti Spurgeon, seperti Lloyd Jones ya, yang pernah diundang. Itu mereka orang-orang yang sangat diberkati Tuhan. Ada kesempatan mereka diundang ke universitas-universitas besar seperti di Oxford, di Cambridge, di Oxford, universitas salah satu yang paling tua di seluruh dunia. Lalu mereka berkhotbah di situ ya, memberitakan Injil, memberitakan firman Tuhan. Ya, terus ada orang yang menginterview, tanya, ya, kamu bagaimana perasaannya? Khotbah di Oxford. Wah, seperti bangga sekali. Oxford gitu kan ya. Wah, ini universitas besar, bukan sembarang universitas. Universitas salah satu yang terbaik di seluruh dunia. Gimana kamu perasaannya? Kamu kan cuma hamba Tuhan misalnya gitu kan ya. Cuma pendeta atau apa? Pengkhotbah itu. Apa ya kira-kira jawaban mereka? Orang seperti Lloyd Jones bukan orang sembarangan. Dia dokter kerajaan, pernah menjadi dokter kerajaan. Ya, saya nggak tahu dia lulus dari mana. Mungkin dari universitas penting juga. Siapa tahu jangan-jangan juga dari Oxford atau dari Cambridge paling sedikit itu. Dia bisa jawab juga kali dengan kalimat ini. Kamu nggak tahu saya siapa? Saya ini dokter kerajaan dulu. Jadi saya nggak takut dengan orang-orang seperti itu. Mau dari Oxford, saya juga dari Oxford, summa cum laude lagi di sini. Di Oxford nggak tentu semuanya summa cum laude. Saya lebih penting daripada mereka. Oh bisa, kalau mau jawab seperti itu tentu saja bisa. Tapi itu bukan jawabannya Lloyd Jones ya, bukan. Dia bilang apa? Dia bilang
orang-orang itu ya, meskipun sekolah di sekolah yang penting sekali, mereka cuma orang berdosa yang perlu Kristus dan perlu ditegur dosanya. That's it, period, titik. Orang berdosa, nggak peduli mau dari Oxford, dari Cambridge, dari Oxbridge atau Camford dan sebagainya. Pokoknya orang berdosa perlu ditegur dosanya, titik. Mau orang kaya, mau pejabat, mau apa, orang berdosa yang perlu ditegur dosanya, titik. Dia datang dengan satu dignitas dan kewibawaan yang berbeda. Kita nggak dipanggil untuk mengungguli kecerdasan serigala. Kita nggak dipanggil untuk mengungguli keperkasaan serigala. Lalu kita nggak menerima identitas kita sebagai domba. Tidak ada panggilan itu. Tidak ada. Kita tetap akan adalah domba yang akan begitu gampang dikoyak oleh serigala. Awas ya, jangan berusaha menjadi serigala. Serigala itu tempatnya di neraka. Yang diselamatkan itu cuma domba. Jadi kalau kita berusaha menjadi serigala, ntar kita mulai bau-bau belerang. Terus kita masuk ke tempat yang lain dan bukan ke sana, bukan ke surga yang disediakan Tuhan. Lalu penghiburan kita yaitu karena kita boleh bergantung kepada Tuhan yang menyertai, kepada Tuhan. Ya, meskipun kita sangat lemah, nggak memiliki apa-apa, ya begini memang identitas Kristen, ya begini. Nggak perlu malu, nggak perlu malu. Dunia menganggap kita orang-orang yang lemah, orang-orang yang kalah lah dan sebagainya. Sudah tahu ya di Jepang itu sulit sekali memberitakan kekristenan. Kekristenan itu begitu sulit di Jepang ya. Mengapa? Karena orang Jepang itu berpikir kekristenan itu untuk orang-orang yang kalah, loser. Gitu. Kekristenan itu apa sih? Orang yang ini loh, dagang-dagang, bangkrut melulu, nggak bisa dagang, rugi melulu, akhirnya apa? Oh Yesus gitu. Nah itu tuh orang Kristen itu. Orang yang apa ya, main musik salah-salah melulu, ditolak di sini, nggak dapat pekerjaan, main-main fales, terus oh Yesus. Nah itu tuh orang Kristen itu. Tapi kita yang main, yang hebat, yang dagang sukses, yang pintar, yang apa? Kita bukan Kristen. Kristen itu siapa sih? Orang-orang lemah, orang-orang marginal, itu orang-orang bawah, kelas bawah. Makanya mereka datang kepada Yesus. Tapi kita tidak. Wah kita mungkin sangat tersinggung ya, itu dalam hati yang panas. Lu ya, nggak tahu, gua ini juga powerful dan gua Kristen. Wah luar biasa. Saya ini kaya, milioner, masuk di dalam Forbes majalah ke 131.273 urutannya di seluruh dunia gitu. Saya orang penting ya, tetapi coba sekali dengar ya, saya orang Kristen gitu kan. Baru tahu lu ya. Orang ke 137.243 pun juga bisa orang jauh kayak begitu masih sombong. Saya Kristen gitu, saya kaya, saya Kristen, saya pintar, saya Kristen, saya jenius, saya Kristen gitu kan ya. Oh tidak, sudah tidak. Bukan jalan itu karena kita nggak dipanggil untuk melampaui serigala, tidak ada. Itu kemuliaan yang fana yang nggak ada artinya untuk Kristus. Kapan Kristus pakai kalimat-kalimat seperti itu waktu dia berada dalam dunia? Bukankah yang kita baca justru dia seringkali menahan akses kepada kekuasaan yang besar itu. Kita sudah baca kan ya, waktu murid-murid, turunkan saja api dari sorga supaya bikin mereka semua itu gosong gitu. Sebetulnya sekali lagi ya, kalau kita pikir-pikir, bukan nggak ada dasar Alkitabnya itu Elia Elisha ya, di dalam tradisi Elia Elisha. Kan yang terjadi seperti itu kan, orang datang kepada dia menyebut, "Hai, man of God, hamba Allah." Terus si nabi ini menjawab, "Kalau saya betul-betul adalah man of God, maka turun dari langit api akan menghanguskan kau." Hangus sudah itu orang-orang, dan bukan cuma sekali, sudah beberapa kali. Lalu murid-murid pikir, ini barusan melihat transfigurasi Yesus, Elia dan Musa. Wah, mereka langsung teringat Elia. Oh, Elia itu yang api-api dari surga, itu Elia. Maka waktu begitu ada yang menolak, "Tuhan, kamu kan lebih besar daripada Elia. Turunkan ini lebih besar daripada Elia. Api dari surga, pakai power, menghanguskan mereka semua." Tapi mereka kecewa karena Yesus tidak menggunakan akses itu. Yesus ternyata bukan Mesias yang main power, bukan. Tapi totally gambarnya yang berbeda di sini. Sekali lagi kembali kepada apa yang kita bahas ya. Tidak ada panggilan untuk melampaui serigala gitu ya. Kalau orang-orang tadi di Jepang mengatakan orang-orang Kristen itu adalah orang-orang yang gagal, loser, pecundang. Amin, betul. Kita pecundang memang. Memang kita loser, kita nggak bisa menguduskan diri sendiri, nggak bisa keluar dari dosa. Lalu dikatakan orang-orang Kristen itu orang-orang yang sama sekali tidak terpandang, tidak terhormat. Memang kok. Tapi Tuhan mengasihi saya, Tuhan mati untuk saya yang tidak terhormat dan sama sekali tidak terpandang. Yesus mencintai saya, apa adanya. Itu kebahagiaan orang Kristen
Kewibawaan ada di situ. Dan bukan dengan menjadi berusaha seperti serigala atau melampaui serigala. Kamu serigala nggak apa-apa, saya singa gitu misalnya. Oh tidak. Tetap domba. Tetap domba. Ayat keempat mengatakan, jangan membawa pundi-pundi, bekal, kasut, jangan memberi salam kepada siapapun. Ya agak sulit ya ayat ini ya. Jangan membawa pundi, bekal, kasut. Sudah menyangkal Yesus, ya sudah meninggalkan segala sesuatu. Waktu diutus, bawa barang-barang yang wajar pun nggak boleh. Pundi itu apa sih pundi? Ya pundi untuk tempat minum gitu kan ya. Yesus kan nggak, misalnya di sini bukan bilang jangan bawa apa itu iPhone, BlackBerry, Samsung dan iPad dan televisi dan itu memang jangan kali ya, kan bebani sekali perjalanan kayak gitu. Nggak usah lah. Jangan bawa secukupnya saja. Bawalah sendal mesti ada, kasut, bekal dan pundi-pundi gitu kan ya. Nah ke poin saya. Ini kan yang ini apa sih? Ini kan bukan yang luksurius sama sekali gitu. Ini kan hal yang paling sederhana gitu. Pundi-pundi itu kan wajar kalau orang berpergian. Nggak wajar kalau dia bawa kulkas gitu misalnya. Ya nggak wajar sekali. Tapi ini bukan kulkas, ini cuma pundi-pundi. Apa salahnya saya bawa pundi-pundi? Bukankah saya juga mesti bawa kasut? Kalau kasutnya rusak bagaimana? Ada gantinya kan ini kan bukan seperti tahun 2013 jalan semua sudah mulus, itu jalan sangat gampang merusak kasut. Jadi bawa ekstra nggak ada salahnya. Lalu bekal, ya pasti dong bekal. Kalau nanti kita makan apa gitu kan ya. Tapi Yesus bilang jangan bawa. Apa ini maksudnya sih? Mau menjorok kan sudah diutus ke tengah-tengah serigala, nggak boleh bawa bekal lagi. Tapi satu pelajaran supaya mereka, murid-murid dan juga saudara dan saya, kita belajar bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, saat-saat tertentu, Tuhan memberikan kepada kita satu keadaan yang minim ya, supaya kita belajar bergantung. Literally minim, literally. Saya tadi pagi juga singgung bagian ini ya. Tadi kita di kebaktian 2 juga masih berdoa, doa Bapa kami ya. Saya percaya salah satu kalimat yang sulit sekali untuk kita mengerti adalah kalimat, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Gimana mau secukupnya? Freezer saya penuhnya kayak begitu. 3 bulan juga cukup itu Mas ya. Nggak rusak lagi ya. Lalu berikanlah makanan yang secukupnya. Bukan cukup lagi. Melimpah-limpah. Lalu saya minta Tuhan makanan hari ini secukupnya. Saya munafik kali ya ngomong kayak begitu. Tuhan berikanlah kepada kami makanan yang secukupnya. Wah, di rumah banyak kayak begitu minta makanan hari ini. Secukupnya our daily bread. Bukan cuma bread, steak, lalu macam-macam lah. Apa cemilan pun juga ada kalau mau. Dari A sampai Z terus kita pura-pura minta kepada itu. Makanan kami yang secukupnya hari ini. Susah kan ya, ngomong sih gampang. Ngomong doa Bapa kami itu gampang sekali. Hafal juga gampang. Ya. Dan juga nggak usah terlalu sombong kalau hafal. Biasa saja sih itu. Nggak terlalu panjang anyway. Intinya tetapi adalah sulit untuk mengucapkan kalimat itu di dalam segala kedalamannya. Karena kita nggak mengerti apa artinya bergantung di dalam keadaan kesederhanaan. Tapi ada orang pada saat itu, waktu mengatakan kalimat itu, berikanlah kami makanan kami yang secukupnya pada hari ini. Memang mereka nggak tahu makanan hari ini apa. Atau makanan hari ini masih ada besok, nggak tahu apa makan. Dan mereka hidup satu hari demi satu hari. Sehari demi sehari, sampai Yesus mengajarkan, kesulitan sehari cukuplah untuk sehari. Karena mereka betul-betul hidup sehari demi sehari. Lalu waktu mereka berdoa, berikanlah kepada kami makanan kami hari ini yang secukupnya. Itu begitu tulus keluar dari dalam hati. Tetapi saudara dan saya masih bisa nggak ya mengucapkan kalimat itu di dalam segala kedalaman. Tadi pagi saya juga mengatakan, memang sudah di dalam kekristenan kita nggak boleh terjebak hanya di dalam urusan fenomena ya. Maksud saya apa sih? Ada orang yang kelihatan miskin gitu ya. Lalu kita pikir karena dia kurang miskin, hidupnya pasti bergantung kepada Tuhan. Oh nggak tentu. Ada orang miskin yang sudah miskin nggak bergantung kepada Tuhan juga. Ada orang miskin yang miskin sombong, kaya. Kalau sombong dan merasa diri kaya. Ada orang yang miskin waktu orang lain mau mengulurkan tangan dia tersinggung. Dipikir ini mau menghina gitu. Saya boleh miskin ya, tapi kamu jangan menghina saya. Lu siapa yang menghina? Orang mau tolong tulus kok dia rasa dihina. Sudah miskin, sombong. Itu bentuk kesombongan yang agak gak wajar gitu ya. Kalau orang kaya, sombong. Orang bilang,
ada modal lah dia paling enggak gitu kan. Ini miskin sombong, kita garu-garu kepala. Modalnya apa ya dia boleh sombong gitu? Oh dia jawab lagi, modalnya karena saya juara miskin gitu. Jadi saya ranking 1 di dalam kemiskinan. Tetap ada modal untuk sombong gitu kan ya. Orang miskin sombong itu kita sulit mengerti. Orang miskin tidak bergantung, sudah miskin tetap tidak bergantung kepada Tuhan. Kita juga sulit mengerti. Tapi sebaliknya mungkin ada kemungkinan, kita percaya ada kemungkinan ada orang kaya yang tetap bergantung kepada Tuhan. Karena itu kita jangan tertipu dengan fenomena ya. Fenomena itu fenomena. Apakah pasti orang kaya pasti sombong, tidak bergantung kepada Tuhan, egois, cinta uang, orang miskin pasti suci, dekat Tuhan, mirip Petrus, Yohanes dan sebagainya. Oh, tidak tentu, tidak tentu. Itu fenomena. Fenomena. Bagaimana seseorang berespons di hadapan Tuhan itu jauh lebih matters daripada kondisi kehidupannya. Maka di sini waktu mengatakan kalimat-kalimat seperti ini ya, membawa pundi, bekal, kasut dan sebagainya. Memang ada saat di mana kita perlu belajar secara literally ya, secara harafiah. At least untuk sekian waktu lamanya. Belajar untuk detach ya, belajar untuk menyangkal diri, abstain dari hal-hal tertentu yang bukan kategori luxurious ya, kategori sederhana ya. Saya tadi pagi mengangkat isu puasa sebagai salah satu contoh ya. Puasa, orang puasa ya. Puasa itu kan menyangkal diri dari hal yang memang wajar kan ya. Makan itu kan satu kebutuhan yang wajar, biasa. Tapi orang puasa bukan sedang mengatakan bahwa makan itu berdosa. Bukan pasti. Tapi di dalam arti ini pun ya, kebutuhan yang wajar, yang primer pun. Saya serahkan, saya abstain ya. Untuk saya belajar mencukupkan diri di dalam kehadiran Tuhan. Kita bersyukur kalau di dalam kehidupan kita ya, Tuhan mengizinkan seperti apa yang cenderung menjadi pilar di dalam kehidupan ini ditarik oleh Tuhan. Karena itu tidak seharusnya menjadi pilar. Pilar kita satu-satunya yaitu Yesus Kristus yang menopang kita. Tapi di dalam kehidupan itu bisa banyak pilar. Certain orang pilarnya adalah financial security. Buat dia itu pilar. Maksudnya keamanan ekonomi gitu ya. Waktu itu dia goncang karena itu pilar di dalam kehidupannya. Bagi orang lain, pilar mungkin keadaan kesehatan. Bagi dia itu pilar. Maka waktu dia sakit, dia goncang karena kesehatan adalah pilar untuk dia. Hati-hati segala sesuatu yang bukan Tuhan itu punya potensi menjadi berhala. Apapun itu. Termasuk hubungan-hubungan yang paling dekat, mungkin juga bahkan keluarga, bisa menjadi pilar kebahagiaan keluarga. Tetap bukan Tuhan. Tetap itu bukan Tuhan. Saya bukan mau bentur-benturkan segala sesuatu gitu terus masuk ke dalam pandangan dualisme, bukan. Tapi seperti saya sudah pernah sharing, ada saatnya memang Tuhan yang membenturkan itu. Tuhan menghadirkan, sudah masih ingat Abraham diminta untuk mengorbankan Ishak ya, anaknya sendiri yang juga diberikan Tuhan. Itu adalah janji Tuhan, tapi Tuhan minta kembali. Ada benturan di sini antara keluarga dan Tuhan. Ada saat-saat seperti itu diizinkan Tuhan hadir di dalam kehidupan kita, lalu kita belajar ya, bisa nggak saya mencukupkan diri dengan penyertaan Tuhan dan kehadiran Tuhan saja. Nggak ada kesehatan, nggak ada keluarga, lalu ekonomi mungkin juga lagi berantakan dan sebagainya. Masih bisa. Saya berdiri tegak karena Tuhan yang menopang saya. Saya percaya nggak semua orang memiliki takaran iman seperti Ayub ya. Ayub itu ditarik satu persatu oleh Tuhan, seperti seolah nggak ada apapun yang dia bisa pegang. Kita pegangan sini, mereka pegangan sini, tarik, kita bisa pegangan sini gitu kan ya. Tapi ini sama Tuhan dicabut semua pegangan. Kamu mau pegangan apa? Keluarga saya ambil. Anak mati, istri memang nggak dimatiin sama Tuhan, tapi istri dibikin sangat melawan. Ayub ditarik oleh Tuhan. Lalu kamu apa? Financial security, bangkrut, semuanya dirampas oleh penjahat. Kamu mau apa? Kesehatan pun diambil. Semuanya pilar satu persatu dipotong oleh Tuhan. Ayub mau pegangan apa lagi? Gak ada yang dia bisa pegang, kecuali Tuhan yang memegang dia. Pengalaman seperti ini di dalam kehidupan kita, saya percaya perlu terjadi. Waktu murid-murid diutus membawa pundi-pundi, bekal, kasut pun tidak boleh. Tuhan mau mengajarkan, aku Tuhan yang akan mencukupkan dan memelihara engkau. Poin terakhir, yaitu kalimat yang sulit ini ya, jangan memberi salam kepada siapapun. Jangan memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Ini agak aneh. Orang Kristen kok nggak boleh memberi salam? Tapi yang dimaksud istilah salam di sini bukan sembarang salam, salam yang orang Timur Tengah ya.
Salam kita sih bisa cepat sekali gitu kan ya. Salam yang bye-bye gitu kan ya, itu sudah salam gitu. Tapi kalau orang Timur Tengah itu salam, ada gerakan-gerakan tertentu gitu kan, terus dibales lagi, terus ada pelukannya, ada ciumannya, ada perkataan yang ngomong ini, ngomong dibales lagi, ngomong lagi. Itu namanya salam ya, salam ya. Saya tertarik dengan Pak Tong yang minggu lalu bukan ya, Chinese New Year ya di pusat bicara tentang ini ya, bedanya orang Barat salam dan orang Chinese. Kalau orang Barat itu jabat tangan gitu kan ya, jabat tangan satu-satu, sambil jabat tangan ada bakteri saling transfer bakteri transfer juga bagus kan, imun jadi lebih kuat gitu kan ya. Mungkin juga bersamaan dengan itu ada berkat blessing in disguise. Tapi yang pasti buang waktu kalau sama 1.000 orang gitu kan ya. Pendeta di pusat, di sini kita masih bisa salaman di pusat ya, good luck to you lah kalau saudara mau salaman dengan 2.000 orang sampai lidahmu kering gitu kali ya. Karena mesti salaman segitu banyak orang, makanya mungkin jarang salaman gitu. Kita bersyukur masih ada kemungkinan salaman gitu ya, salaman model barat. Lalu Pak Tong memberikan satu perbandingan ya, berbeda dengan orang Chinese ya, begitu praktis. Nggak sampai 1 detik 1.000 orang kena scan. Ya semuanya kena langsung ya, kayak ini 1.000 orang, wah kapan selesainya gitu. Belum lagi ada orang yang perkasa kekencengan lagi gitu kan, belum lagi ada orang, ada apa itu, aduh ada penyakit kayaknya tangannya, nggak usah ada yang gini, kadang-kadang orang gini karena jijik gitu sebetulnya, dan seterusnya. Lalu di dalam perbandingan itu kita bisa berdebat yang mana lebih praktis, yang mana lebih plus. Saya percaya dua-dua ada plus ada minusnya gitu kan, tapi kalau saya boleh sedikit konsentrasi, mungkin bagian minusnya gitu, scan. Tradisi kita kan ya, hubungan dengan orang lain, scanning gitu. Teman saya banyak loh, yang mana ini gitu. Apa pergumulan mereka? Oh nggak tahu, saya cuma tahu gitu. Pokoknya teman saya di Facebook 5.700 itu friends itu, dan saya ini selebriti gitu misalnya kan ya, karena friends bisa sampai 5.700 gitu misalnya. Waduh, hubungan yang luar biasa dangkal ya. Hubungan yang luar biasa ya nggak jelas sebetulnya gitu. Itu situasi society kita. Mungkin ada baiknya sih kali ya, tetap yang satu-satu tadi, cara agak manual, paling nggak sedikit lebih dalam daripada yang metode scanning tadi gitu. Tapi di Timur Tengah mereka bukan melakukan salam secara scanning yang pasti. Itu membutuhkan waktu begitu lama untuk salam-salaman seperti itu, dan Yesus mengatakan jangan memberi salam. Wah, ini bagi saya satu poin yang sangat-sangat dalam ya. Maksudnya apa sih? Bahkan kehangatan horizontal ya, kedekatan horizontal itu pun ada saatnya direlativisasi dan tidak perlu dikerjakan karena ada prioritas yang lebih tinggi. Saya nggak mau salah di resepsi di sini ya, saudara jangan abuse kalimat seperti ini, karena kita lah jadi kurang hangat kepada sesama, kurang mencintai, terus kita pakai prinsip seperti ini. Tuhan sendiri mengajarkan yang vertikal lebih penting daripada horizontal. Saya bukan mengajarkan itu. Saya membicarakan ada saat di mana Tuhan lebih mau mementingkan relasi vertikal. Di dalam saat seperti itu, kita jadi kurang horizontal, termasuk juga di dalam aspek kehangatannya. Saya angkat satu poin sederhana ya di dalam ibadah. Bedanya ibadah dengan persekutuan apa? Ibadah itu terutama perjumpaan kita dengan Tuhan. Ini vertikal tekanannya. Saya percaya di dalam ibadah pasti ada aspek horizontal, termasuk waktu nanti kita perjamuan kudus kan. Kita mengingat Kristus, kehadiran Kristus itu vertikal. Tapi kita juga ada aspek horizontal bersekutu dengan saudara-saudara seiman yang lain. Kan. Tapi tetap tekanannya di dalam yang vertikal. Maka tidak tepat pemimpin ibadah yang membawa satu suasana terlalu horizontal. Itu nggak mengarahkan orang kepada perjumpaan dengan pribadi Kristus. Saudara perhatikan ya, termasuk bahkan pendeta-pendeta atau hamba-hamba Tuhan. Ada yang lebih mirip stand-up comedian. Maaf ya kalimat ini ya, keras luar biasa. Lebih mirip stand-up comedian, sudah tahu nggak ya? Pelawak tunggal yang berdiri di depan mic itu loh. Ngelucu terus, sangat pleasing audience. Audience juga senang sih, nggak garing kan ya, waktu dia khotbah semua tertarik gitu. Tapi nggak ada satu pun yang terarah kepada Tuhan akhirnya pikirannya gitu. Kita memimpin ibadah atau stand-up comedian gitu. Saya bukan against ini bukan against any kind of humor, mesti seserius-seriusnya, bukan itu poin saya. Saya pikir saya termasuk orang yang cukup humoris juga gitu, bukan orang yang kaku sekali. Tetapi ada proporsinya, ada tempatnya. Gitu.
kehangatan-kehangatan horizontal itu ada saatnya masih direlativisasi dan dianggap tidak terlalu penting karena ada urusan yang lebih penting di sini. Ibadah yang terjadi melulu horizontal, terus orang tertawa-tertawa seperti sangat hangat, dekat sekali antara yang di sini dan yang di situ gitu. Maka nggak ada representasi kemuliaan Tuhan di situ. Ini jadi mirip sama seperti persekutuan. Kalau persekutuan ya memang begitu, fine, memang itu tekanannya di situ. Tapi ibadah bukan itu. Ibadah adalah bagaimana membawa manusia berjumpa kepada pribadi Tuhan. Dan bukan try to please audience. Ada kemiripan saya di dalam poin ini ya. Bahkan hal yang begitu baik seperti memberi salam, kedekatan, kehangatan secara horizontal. Itu mesti abstain untuk sementara waktu. Kenapa? Karena ada prioritas lebih tinggi di sini. Pemberitaan kerajaan Allah. Ini waktu yang tidak diberikan selama-lama dan selalu ada pada murid-murid. Tidak. Tapi dalam saat yang khusus ini diutus oleh Yesus. Di dalam waktu yang singkat ini gak perlu beli salam kepada siapapun. Tapi bukan gak boleh ada salam sama sekali. Karena begitu mereka masuk ke dalam satu rumah, mereka mengatakan damai sejahtera dan sebagainya. Berarti masih ada salam kan ya. Di sini dibicarakan salam dalam pengertian yang khusus. Yaitu salam yang peluk-pelukan yang lama sekali. Ala orang Timur Tengah ya. Itu yang perlu diabstain, itu yang perlu ditahan. Karena ada urusan lebih tinggi daripada itu. Saya nggak tahu saudara punya pengalaman seperti ini tidak ya. Waktu kita begitu serius berhadapan dengan Tuhan. Sampai hal-hal horizontal kita mesti nggak terlalu perhatikan gitu. Saya talking di dalam pengertian yang positif ya. Bukan dalam pengertian yang ini karikatural gitu. Tapi kalau kita belum punya pengalaman seperti ini, kita mesti minta kepada Tuhan. Karena pemuritan, pengikutan akan Kristus termasuk bagian ini. Kalau kita nggak mengerti betapa seriusnya hal-hal seperti kerajaan Allah, pemberitaan firman Tuhan, pemberitaan Injil, relasi vertikal dengan Tuhan yang seringkali atau di dalam bagian-bagian tertentu harus merelativisasi hubungan-hubungan horizontal, kita belum mengerti apa artinya mengikut Kristus. Saya yakin mengakhiri khotbah atau renungan hari ini sampai di sini saja, lain kali kita bisa sambung di dalam ayat-ayat berikutnya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk setiap orang yang hadir dan terlebih kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami. Kami bersyukur untuk firman Tuhan. Kami rindu Tuhan supaya Engkau yang terus memperlengkapi kami, menguduskan kami, menyempurnakan kami di dalam kehidupan pengikutan kami kepada Tuhan. Kami didapati sebagai murid-murid yang bertumbuh. Kami didapati sebagai murid-murid yang menjadi semakin dewasa, semakin menyerupai Engkau. Kami bersyukur Tuhan sekali lagi firman-Mu terbuka bagi kami semua. Kami bisa melihat hati kami di hadapan terang firman Tuhan. Berkati jemaat-Mu, berkati kami semua. Demi Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Kita merayakan perjamuan kudus.